Apa beda Xabi Alonso dan Carlo Ancelotti? Ini kata Kapten Real Madrid. Wah wah wah. Langkap serius dilakukan. Real Madrid ultimatum Vinicius. Serius atau dijual? Ketika Xabi Alonso ditanya soal penalti kontroversial Barcelona, ini reaksinya yang bikin mengejutkan. Duel abadi Liverpool versus Real Madrid di Liga Champions, sama-sama pemuncak klasemen sementara. Siapa lebih unggul kali ini? Pelan tapi pasti. Back Liverpool selangkah lebih dekat ke Real Madrid. Meski bursa transfer telah ditutup, Real Madrid belum berhenti membidik target untuk musim depan. Jangan lupa subscribe channel Royal Madrid ID untuk update terbaru seputar Real Madrid. Apa beda Xabi Alonso dan Carlo Ancelotti? Ini kata Kapten Real Madrid. Real Madrid resmi memasuki era baru. Setelah Carlo Ancelotti mengakhiri masa jabatannya di akhir musim 2024/2025, kursi pelatih kini diisi oleh Xabi Alonso, sosok yang datang dengan reputasi gemilang dari Bayer Leverkusen. Transisi ini langsung terasa dampaknya. Madrid mencatat 3 kemenangan beruntun di La Liga dan menutup jeda internasional sebagai pemuncak klasemen. Sang kapten Dani Carvajal membagikan pandangannya soal perbedaan gaya dua pelatih besar ini. Menurut Carvajal, perbedaan paling mencolok ada pada pendekatan disiplin. Alonso lebih ketat, sementara Ancelotti dikenal memberi kebebasan. Keduanya punya filosofi sendiri dan Carvajal menghargai keduanya. Ia juga menilai, setelah bertahun-tahun bersama Ancelotti, Madrid memang butuh penyegaran. Masuknya Alonso disebutnya mampu membangkitkan kembali semangat tim. Ancelotti tetap legenda, tapi kami memang butuh perubahan, ujar Carvajal. Bagaimana menurut kamu? Apakah perubahan pelatih memang bisa mengubah semangat tim sebesar itu? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Wah wah wah. Langkap serius dilakukan. Real Madrid ultimatum Vinicius. Serius atau dijual? Real Madrid mulai kehilangan kesabaran. Vinicius belum juga menandatangani perpanjangan kontrak dan klub kini memberi ultimatum tegas jika situasi ini belum juga berubah hingga Januari 2026, maka Vinicius siap-siap dijual. Padahal kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2027. Namun, Madrid ingin menyegel masa depannya lebih awal. Sayangnya, seperti dilaporkan Diario AS, negosiasi menemui jalan buntu karena Vinicius dan timnya bersikeras meminta kenaikan gaji yang belum disetujui pihak klub. Di awal musim 2025/2026 ini, Vinicius memilih fokus ke performa di lapangan, berharap penampilan apik bisa jadi modal kuat dalam negosiasi berikutnya. Meski masih menjadi andalan pelatih Xabi Alonso, kehadiran pemain muda seperti Brahim Diaz, Franco Mastantuono, dan Arda Güler membuat persaingan semakin ketat. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar, apakah Vinicius akan tetap menjadi bagian penting Real Madrid atau justru membuka jalan keluar? Bagaimana menurut kamu? Haruskah Madrid memenuhi permintaan Vinicius atau lebih baik menjualnya? Tulis opinimu di kolom komentar. Ketika Xabi Alonso ditanya soal penalti kontroversial Barcelona, ini reaksinya yang bikin mengejutkan.
Hasil imbang 1-1 antara Barcelona dan Rayo Vallecano di pekan ketiga La Liga kembali memunculkan kontroversi. Insiden penalti Lamine Yamal yang tak ditinjau VAR memicu perdebatan tajam soal kualitas wasit di Spanyol. Real Madrid pun merasa geram. Klub ibu kota itu menilai keputusan seperti ini mencederai persaingan liga. Mereka berkali-kali menyuarakan kekhawatiran atas inkonsistensi wasit dan kasus terbaru ini seolah memperkuat keresahan tersebut. Di tengah panasnya isu pelatih Real Madrid Xabi Alonso secara tak terduga ikut disorot. Saat sedang menyapa fans di Valdebebas, seorang reporter dari El Chiringuito TV melontarkan pertanyaan soal penalti kontroversial itu. Dengan senyum santai, Alonso hanya menjawab, "Saya tahu Anda akan menanyakan itu." Saat reporter mencoba mengejar komentar lebih lanjut, ia menolak, "Saya mau tanda tangan." Sikap diplomatis Alonso justru mencuri perhatian. Ia tak menambah panas suasana, tapi tetap menunjukkan bahwa ia memahami konteksnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah sikap diam seperti Alonso adalah pilihan bijak? Atau justru Madrid perlu lebih vokal dalam menyuarakan keadilan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Duel abadi Liverpool versus Real Madrid di Liga Champions sama-sama pemuncak klasemen sementara. Siapa lebih unggul kali ini? Musim baru Liga Champions 2025/2026 segera menghadirkan duel klasik penuh gengsi Liverpool versus Real Madrid. Pertemuan mereka di fase grup akan dimulai di Anfield pada September nanti. Kedua klub ini adalah raksasa Eropa dengan total 21 gelar Liga Champions, 6 milik Liverpool dan 15 milik Real Madrid. Rivalitas mereka sudah berlangsung puluhan tahun, penuh drama dan momen bersejarah. Dalam 12 laga resmi, Madrid unggul dengan 7 kemenangan, Liverpool 4 dan 1 imbang. Pertemuan pertama mereka di final Piala Eropa 1980/81 dimenangkan Liverpool 1-0 lewat gol Alan Kennedy. Namun sejak 2014 Madrid mendominasi, termasuk kemenangan dramatis 3-1 di final 2017/18 dan sukses mempertahankan trofi pada 2021/22 lewat gol Vinícius Junior. Karim Benzema jadi pencetak gol terbanyak dalam duel ini dengan 7 gol, sementara generasi baru seperti Vinícius dan Jude Bellingham diharapkan melanjutkan tradisi kemenangan Madrid. Menurut kamu siapa yang lebih unggul di laga mendatang? Liverpool bakal bangkit atau Madrid kembali menunjukkan dominasinya? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Pelan tapi pasti, bek Liverpool selangkah lebih dekat ke Real Madrid. Meski bursa transfer telah ditutup, Real Madrid belum berhenti membidik target untuk musim depan. Salah satu nama yang terus dikaitkan adalah Ibrahima Konate, bek tangguh milik Liverpool. Konate sempat masuk radar Los Blancos musim panas lalu, namun transfer urung terjadi. Kini peluang terbuka kembali karena kontraknya di Liverpool akan habis pada akhir musim ini.
Madrid melihat situasi ini sebagai kesempatan emas untuk mendatangkannya secara gratis. Sementara itu, Liverpool masih berusaha memperpanjang kontraknya, namun belum ada kata sepakat. Tanda-tanda kepergian Konate kian jelas, apalagi The Reds dikabarkan tengah membidik Mark Guehi dari Crystal Palace sebagai calon pengganti. Menurut laporan Defensa Central, langkah Liverpool ini bisa memperkuat indikasi bahwa mereka siap melepas Konate. Di sisi lain, Madrid disebut mempertimbangkan untuk bergerak lebih cepat, meski mereka juga terbuka menunggu hingga status bebas transfer. Bagi Real Madrid, Konate bisa jadi tambahan berharga untuk lini belakang pada 2026 nanti. Menurut kamu, apakah Konate cocok berseragam Los Blancos? Atau justru lebih baik bertahan di Liverpool? Tulis pendapatmu di kolom komentar.